Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, setelah berlari lebih dari 30 mil dalam satu nafas, Lu Ming berhenti. Tubuh gemetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Dalam pertempuran barusan, meskipun dia telah mencapai hasil yang bagus, dia juga terluka parah. Keluarga Duanmu, aku Lu Ming, tidak menginjakmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Lu Ming meraung di dalam hatinya, matanya berkedip dengan niat membunuh. Setelah itu, dengan detak jantung, Lu Ming memasuki kuil tertinggi, mulai memurnikan esensi darah, dan mulai menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, di puncak gunung ratusan mil jauhnya dari Lu Ming, seorang pria berjubah hitam dengan topeng wajah serigala emas berdiri di belakang tangannya, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Secara mengesankan, dia adalah pembunuh serigala emas dari paviliun serigala bayangan. Desir, desir, tiba-tiba, dua sosok, secepat kilat, bergegas menuju gunung. Ketika dia mendatangi orang yang memakai topeng wajah serigala emas, dia langsung berlutut. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan yang lain? Pria bertopeng serigala emas itu bertanya dengan dingin. Tuanku, yang lainnya semua mati. Mereka dibunuh oleh Lu Ming. Informasi yang kami dapatkan salah, dan Lu Ming tidak setengah mati, kata salah satu pembunuh serigala perak. Tidak sia-sia. Lalu, apakah dia masih bisa menggunakan jiwa binatang itu? Tanya Gold Wolf Killer. Mungkin tidak, meskipun dia membunuh begitu banyak dari kita, cedera Lu Ming benar-benar serius. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak menggunakan jiwa binatang itu. Saya pikir jiwa binatangnya harus habis. Seorang pembunuh serigala perak berspekulasi. Oke, jika tidak ada jiwa binatang buas, itu bagus, Lu Ming. Dia pasti akan mati. Kalian berdua, ikut aku, pergi berburu dan bunuh Lu Ming, perintah pembunuh serigala emas. Sebelumnya, alasan mengapa dia tidak bertindak bersama adalah karena dia takut Lu Ming masih memiliki jiwa binatang buas padanya, jadi dia mengirim seseorang untuk mengujinya terlebih dahulu. Sekarang setelah dipastikan bahwa Lu Ming tidak memiliki jiwa binatang buas, dia akan bergerak. Iya. Kedua pembunuh serigala perak itu menjawab. Terdengar suara menerobos udara, dan ketiga sosok itu menghilang tanpa jejak. Di kuil tertinggi, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk memurnikan esensi darah. Untungnya, sebagian besar trauma yang dideritanya sebelumnya relatif mudah diobati. Ketika esensi darah diubah menjadi energi bergulir dan disempurnakan oleh Lu Ming, lukanya sembuh dengan cepat, ototnya menggeliat, dan lukanya mulai sembuh. Segera luka Lu Ming mulai berkeropang. Ini juga alasan mengapa tubuh fisik Lu Ming telah mencapai kesempurnaan peringkat kedua, sehingga dia bisa begitu cepat. Orang biasa tidak akan pernah bisa begitu cepat. 2 hari kemudian, luka Lu Ming telah sembuh, dan kultivasinya membaik. Paviliun bayangan serigala, saya khawatir tidak akan mudah menyerah, dan saya pasti akan mengirim orang untuk mengejar saya. Saya tidak bisa mengambil jalan utama ketika saya pergi ke ibu kota kekaisaran, jadi saya akan melakukannya berjalan di sepanjang pegunungan liar. Saya bisa berburu monster, meningkatkan kultivasi saya, dan berlatih seni bela diri. Lu Ming merenung. Setelah itu, dia meninggalkan kuil tertinggi, menahan napas, dan berjalan menyusuri pegunungan dan hutan menuju ibu kota kekaisaran. Namun segera, Lu Ming merasakan tekanan mengerikan datang dari kejauhan. Memanggil. Cahaya pelangi menembus langit. Dalam cahaya pelangi, ada seorang pria yang mengenakan topeng wajah serigala emas dan jubah hitam. Orang kuat Wuzong, pembunuh serigala emas dari paviliun serigala bayangan. Wajah Lu Ming berubah drastis. Pembunuh serigala emas di paviliun serigala bayangan semuanya adalah orang kuat di atas Wuzong, dan mereka sama sekali tidak terkalahkan oleh Lu Ming. Pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming menggunakan langkah voli yang ekstrim dan bergegas menuju kedalaman hutan. Kuek, dukun, Lu Ming, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan,
kamu sebenarnya bersembunyi selama 2 hari, tapi sekarang kamu tidak bisa bersembunyi dan muncul. Kali ini, kemana kamu pergi? Pembunuh serigala emas mencibir kasar. Lu Ming berlari dengan liar. Ketika dia menginjak pohon, tubuhnya melesat ke depan seperti sambaran petir, secepat hantu. Namun, pembunuh serigala emas adalah orang yang kuat dari Wuzong. Dia bisa berjalan di udara, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia berada di luar jangkauan orang biasa. Lu Ming tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Mati. Pedang Qi menembus kehampaan dan menyerang Lu Ming. Cepat, kejam, dan sangat kuat. Menghindar, aku harus menghindar. Lu Ming meraung, mengubah sosoknya terus-menerus, dan berhasil menghindari pedang. Tapi itu juga tersapu oleh pedang, dan sebagian lengannya menghilang. Kamu bisa menghindari pedangku, bagaimana dengan sekarang? Pembunuh serigala emas mencibir, mengayunkan pedang di tangannya. Cici, lebih dari selusin pedang Qi, masing-masing sangat kuat dan tak terkalahkan. Perisai kuno, teriak Lu Ming dengan ringan, dan sebuah perisai kuno muncul. Energi pedang menghantam perisai itu bergetar hebat, dan kemudian meledak. Tubuh Lu Ming juga terlempar puluhan meter ke belakang, mematahkan pohon besar yang dipeluk oleh satu orang. Pada saat ini, terdengar suara menusuk di udara, dan dua sosok datang dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah dua pembunuh serigala perak. Lu Ming, kali ini, kamu dikutuk. Seorang pembunuh serigala perak tertawa. Paviliun bayangan serigala, tidak peduli apa latar belakangmu, selama aku, Lu Ming, tidak mati, aku pasti akan menghancurkan paviliun bayangan serigalamu. Lu Ming menggeram, berbalik dan terus berlari jauh ke dalam hutan. Kamu masih ingin menghancurkan paviliun serigala bayanganku? Sungguh naif. Pembunuh serigala emas mencibir dan terus mengejar di langit. Dalam topeng emas, memperlihatkan mata yang dingin, dia sedang mencari kesempatan, satu pukulan akan membunuhnya. Untuk seorang jenius seperti Lu Ming, yang sekuat dia tidak berani mengabaikan sedikit pun, jika tidak, dia mungkin yang menderita. Mata pembunuh serigala emas tiba-tiba menyala, pedang di tangannya bersinar, dan energi pedang yang tajam dan cerah menembusnya. Dengan pedang ini, pembunuh serigala emas menggunakan seluruh kekuatannya, dan itu sangat cepat. Selain itu, tampaknya rute lari Lu Ming telah dihitung, seolah-olah Lu Ming langsung mengenai energi pedang. Tidak bagus. Jantung Lu Ming berdetak sangat kencang, dan semua rambutnya berdiri di atas kepalanya. Pada saat ini, dia merasakan nafas kematian, seolah-olah dewa kematian menunjuk ke arahnya dengan sabit. Aku tidak bisa menyembunyikannya, memblokirnya, aku harus memblokir pedang ini, aku belum bisa mati. Lu Ming meraung di dalam hatinya, matanya merah darah, dan kekuatan darah meledak seketika, dan pada saat itu saat yang sama, sebuah perisai kuno muncul lagi. Hancurkan! Lu Ming menusuk dengan tombak panjang, dan ujung tombak memancarkan cahaya terang, seperti ujung tombak Lu Ming, dengan bintang terang. Fluktuasi yang mengerikan meletus, ini adalah gerakan terkuat yang bisa digunakan Lu Ming sekarang, meledakkan energi pedang di atas kepalanya. Tertawa. Tiba-tiba, dari kedalaman hutan pegunungan, cahaya putih terbang keluar, seperti peri yang terbang dari langit, dan meledak menuju energi pedang pembunuh serigala emas. Ledakan. Serangan Lu Ming digabungkan dengan cahaya putih itu dan bertabrakan dengan energi pedang pembunuh serigala emas. Energi yang kuat menyembur ke segala arah, dan pepohonan, bunga, dan tanaman di hutan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat datang, dan tubuhnya terbang mundur puluhan meter. Tapi itu juga memblokir serangan pembunuh serigala emas. Siapa yang membantuku? Hati Lu Ming tergerak. Siapa? Jika kamu berani menghalangiku, kamu akan mati, teriak pembunuh serigala emas dengan marah. Jauh di dalam hutan, bayangan putih muncul. Orang yang datang sebenarnya adalah seorang wanita muda, mengenakan gaun putih, dengan kulit seperti batu giok, sangat glamor. Melihat wanita ini, Lu Ming terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Xian Yanxing, ini kamu." Wanita muda itu melirik Lu Ming, dan berteriak genit, "Ikut aku." Seperti peri dalam 9 hari,
Dia berlari menuju kedalaman hutan pegunungan. Mata Luming bergerak, dan dia segera mengikuti.